PRD atau Partai Rakyat Demokratik menggebrak pentas politik nasional sejak era 90-an dan berlanjut sampai hari ini. Dengan tokoh-tokoh utama yang belakangan menjadi nama penting perpolitikan tanah air, termasuk Budiman Sujatmiko, Daniel Indrakusuma, Agus Jabo, dan beberapa nama lain telah memberikan warna tersendiri di peta politik nasional. Mengusung platform politik progresif dan revolusioner, PRD turut memainkan peran yang sangat krusial jika tak mau disebut radikal dalam mendorong proses demokratisasi yang menyeluruh di Indonesia. Lantas seperti apa kiprah PRD saat ini yang pergerakannya berada di bawah komando Agus Jabo Priyono? Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, ya. PRD. Ya. Nah, beliau ini lama nggak muncul nih, ya kan. Pada kesempatan ini saya coba mau ngajak ngobrol-ngobrol seputar ya perkembangan terakhir soal kondisi saat ini ya. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Agus, aku manggil Mas Agus aja. Silakan. Jabo boleh, Jabo ya. Mas Jabo gitu. Ya. Oke. Mas Jabo katanya bener lagi nyiapin partai baru atau gimana? Ya, insya Allah kita sedang berusaha untuk melengkapi syarat-syarat KPU dan mudah-mudahan tahun 2024 kita bisa ikut pemilu. Kalau di Kumham sudah selesai, tinggal KPU saja. Tinggal KPU? Ya. Namanya apa, Mas? Partai Rakyat Adil Makmur. Partai Rakyat Adil Makmur. Kalau disingkat? Prima. Ya. Prima. Prima. Ya. Prima. Dia Prima terus. Ini dia penggantinya PRD, Mas, atau gimana? PRD salah satu unsur, salah satu inisiator, ya. Dan kita mengajak komponen-komponen bangsa untuk terlibat dalam Prima. Jadi Prima itu kira-kira mewadahi unsur kebangsaan, unsur kerakyatan, dan unsur keumatan. Itulah Indonesia tuh ya 3 unsur itu. Sejak dulu sampai sekarang mau diotak-atik tetap 3 itu ya? 3 unsur. Nah, 3 unsur ini kan dalam perjalanan sejarahnya ada upaya-upaya untuk dipisahkan, ya, dibelah, diadu domba gitu loh. Nah, Prima ingin berpolitik dengan mewadahi semua unsur kebangsaan ini, gitu loh. Jadi itulah Indonesia. Prima adalah Indonesia, Prima adalah kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan. Terus kada adil makmur maksudnya gimana tuh, Mas? Apa kita belum adil atau belum makmur? Secara prinsip memang sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, itu belum ada perubahan struktur ekonomi ya, terutama dalam hal struktur kepemilikan. Jadi Indonesia masih dikuasai oleh segelintir orang yang berwatak kapitalistik, dan mungkin sekarang kita sebut sebagai oligarki. Oligarki? Ya, itu yang menyebabkan kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, membuat rakyat resah, rakyat cemas. Gitu loh. Jadi problem bangsa kita sekarang ini kalau berbicara masalah keadilan ya, belum ada keadilan di Indonesia dan hak rakyat dirampas oleh oligarki. Bukannya wacana oligarki itu Mas sudah sejak dulu? Memang masih ada Mas sekarang menurut pengamatan Mas Jabo? Ya dari berbagai macam tokoh-tokoh, bahkan kemudian lembaga-lembaga riset ya, itu bahkan kemarin ada salah satu lembaga yang berada di institusi wakil presiden juga menyatakan bahwa Indonesia sekarang ini dikuasai segelintir orang,
1% orang menguasai aset 49% aset yang ada di Indonesia. Artinya yang 99% rakyat ini berebut sisa dari oligarki ini, gitu loh. Dan itu real. Dan kemarin di UGM juga Jeffrey Winter mengatakan bahwa oligarki nyata, gitu loh, nyata. Dan oligarki bukan hanya menguasai kehidupan ekonomi, sekarang sudah masuk ke politik, kan begitu. Bahkan kemudian dalam hal kontestasi politik pun itu pencalonan presiden, wakil presiden, bahkan kemudian gubernur, bupati, wali kota tidak lepas dari intervensi oligarki ini. Dan ini bagi saya membahayakan ya masa depan bangsa Indonesia, terutama dalam hal persoalan demokrasi, dan yang kedua adalah keadilan sosial. Dan sebetulnya amanat reformasi yang dituntut oleh gerakan mahasiswa dan rakyat itu dua hal, yaitu adalah demokrasi, karena pada waktu itu tidak ada demokrasi zaman Orde Baru. Yang kedua adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, tapi dibajak oleh oligarki. Ini oligarkinya Mas, dia memang menguasai aset atau memang perannya cuma buru rente aja dia? Ini kan nanti kaitannya apa? Menguasai aset. Hah? Menguasai aset. Menguasai aset? Aset, mulai dari, dan mereka kan bergerak di ekstraktif ya, dari mulai tambang, bahkan misalnya sektor perikanan aja juga ekstraktif juga. Kita tidak pernah kemudian berusaha mengelola gitu loh, mengelola aset ini sesuai dengan cita-cita proklamasi, sesuai dengan amanat konstitusi gitu loh. Dan sebetulnya kalau kita berbicara masalah oligarki ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Ya, sangat bertentangan konstitusi, baik itu preambul Undang-Undang Dasar 45 maupun batang tubuh yaitu pasal 33. Karena ya perekonomian itu di pasal 33 sudah ditegaskan bahwa itu usaha bersama. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan ya, bukan liberal. Atas dasar kekeluargaan, bukan liberal. Dikuasai negara ya, aset ini bukan swasta. Ya kan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir orang. Yang terjadi sekarang dikuasai liberal, dikuasai swasta, dan untuk segelintir orang. Artinya andong Mas, bisa jadi ini yang oligarki ini punya hubungan langsung dengan kepentingan asing atau gimana? Atau memang murni hobi kali dia kan? Hobi ngumpulin harta atau gimana? Atau hobi yang membahayakan kehidupan orang banyak kan. Kalau itu disebut hobi, itu hobi yang membahayakan kehidupan orang banyak gitu loh. Ya di Indonesia ini kan memang sebetulnya kalau kita berbicara tentang kemerdekaan atau kedaulatan itu sampai sekarang belum berdaulat. Jadi coba kita buka sejarah, misalkan seperti pemikirannya Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa syarat Indonesia untuk adil makmur ya itu harus ada revolusi nasional demokratik. Revolusi nasional demokratik. Ya, revolusi nasional demokratik itu artinya bangsa Indonesia harus bebas dari imperialisme, dari kolonialisme, dan dari kapitalisme ya nasional. Demokratiknya itu artinya bangsa Indonesia harus bebas dari sisa-sisa feodal. Itu sebagai prasyarat utama menuju Indonesia yang berdaulat ya, yang mandiri ya, dan berkepribadian ya. Apa itu? Itu Trisakti. Trisakti apa? Syarat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil makmur atau sering disebut sosialisme Indonesia. Tanpa Trisakti, masyarakat adil dan makmur mustahil bisa diwujudkan. Dan kemudian ternyata kaitannya dengan asing itu cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa itu tahun 67 ya di cut off, dikup oleh kekuatan imperial ya, kira-kira begitu, dengan disahkannya undang-undang penanaman modal asing kan begitu. Kemudian modal asing kembali masuk. Nah, sampai sekarang kalau zaman Orde Baru masih ada batas-batas, sekarang diliberalkan,
Nah, dalam sistem liberal itu bagaimanapun juga yang akan menang dan berkuasa itu adalah yang kuat kapitalnya. Bagaimana misalkan dalam pertandingan tinju ini kelas berat ya, dalam situasi liberal diadu dengan kelas bulu kan pasti langsung KO gitu loh. Kira-kira demokrasi liberal juga seperti itu, rakyat untuk hidup, untuk membangun usaha ekonomi harus bertarung dengan kekuatan-kekuatan kapital besar gitu loh. Makanya saya sering mengatakan mestinya pemerintah atau negara gitu loh, itu harus membatasi yang kuat ini dan mengangkat derajatnya yang lemah. Kan begitu. Karena itu amanat konstitusi, itu amanat dari cita-cita proklamasi dan filosofi serta dasar negara kita, masyarakat adil makmur gitu loh. Jadi kalau dikatakan sekarang adil, tidak, apakah masih ada hubungannya dengan seks? Iya. Kan begitu gitu loh. Kira-kira begitu, Mas Daeng, ya kan, Mas Daeng. Artinya bisa kita sepakati nggak, Mas, kalau oligarki itu perpanjangan tangan asing bisa? Bisa ya. Bisa, oligarki bisa perpanjangan. Kan memang sejak dulu Indonesia belum bisa mandiri gitu loh. Makanya kemudian kaitannya dengan apa namanya, dengan pertanyaan Daeng yang pertama tadi, apakah Bung sekarang membangun partai? Iya. Membangun partai itu dalam rangka untuk mendobrak ya sistem yang sekarang betul-betul sudah dikunci ya secara politik maupun secara ekonomi oleh oligarki gitu loh. Bagaimana kemudian misalnya ya kemarin terjadi perdebatan masalah undang-undang pemilu, ya kan, semangatnya adalah penyederhanaan partai. Dan kita juga lihat fakta-faktanya bahwa keputusan-keputusan negara, baik itu parlemen maupun pemerintah, akhir-akhir ini banyak yang ditentang. Masalah apa misalnya Omnibus Law? Masalah apa lagi? Masalah revisi Undang-Undang KPK. Masalah apa lagi? Undang-Undang Minerba gitu loh. Artinya apa? Artinya masyarakat melihat bahwa institusi negara itu kemudian hanya menjadi alat kepentingan oligarki. Gitu loh. Makanya harus ada suatu kekuatan politik baru ya yang memang merepresentasikan unsur yang ada di Indonesia dan memiliki cita-cita politik masyarakat adil dan makmur itu. Dengan cara apa? Dengan cara oligarki harus kita atur gitu loh, tidak boleh liberal begini gitu loh. Ya ini mungkin pesan kita kepada Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden bahwa kalau memang berjuang untuk rakyat, itulah yang terjadi secara ekonomi politik sekarang ini. Gitu loh. Kalau sistemnya masih tidak mengindahkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, saya pikir ke depan Indonesia akan penuh pergolakan, penuh perlawanan gitu loh. Maka kemudian harus ada satu kekuatan yang secara konstitusional mengubah ini. Dan kami sedang menyiapkan itu, Bro Daeng gitu. Ya kan. Ini Mas kan aku juga ini arus bawah, akar rumput gitu loh. Aku juga ngeliat nih Mas ya. Sebenarnya oligarki juga sudah masuk pada sampai wilayah politik tadi kan ya. Iya. Nah. Anda setuju nggak itu? Oh iya, kalau itu ya. Kan? Itu contohnya gampang sekali Mas yang ngeliatnya. Malah sama yang jadi pembicara. Ayo terus. Ayo silakan. Nah, kalau menurut Mas nih, kita nggak jelaskan dulu yang tadi itu menurut Bro Daeng gimana? Karena kita udah ngamandemen Undang-Undang 45. Ya. Tuh, jadi Undang-Undang 2000, Undang-Undang Dasar 2002. 2002, iya. sorry. Menurut saya itu udah kebobolan. Karena sistem contoh Mas ya, sistem politik kita itu pengambil keputusannya kalau kita belajar dari Pancasila itu musyawarah mufakat, tidak voting. Nah, akhirnya ketika Undang-Undang Dasar itu diubah, diamandemen, efeknya ke semua, termasuk sistem partai politik menjadi multipartai misalnya. Kemudian yang Mas Jabo bilang tadi soal liberalisme. Nah ini kan Indonesia ini kan unik Mas ya, Pancasila tapi bahasanya ada juga yang mengkombinasi kapitalis dengan sosialisme misalnya. Ya kan gitu. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh nih Mas, misalnya kita tahlilan nih. Pancasila apakah begitu? Selalu terjemahan Pancasila apakah ada kombinasi kapitalisme dan sosialisme? Bahasanya ekonomi campuran. Kalau yang dipelajari oleh
pelajar-pelajar hari ini, artinya kan di situ juga udah dimasukin dong. Udah dimasukin dong. Itu sih saya pikir manipulasi hakikat dari Indonesia merdeka kalau kemudian bahwa Pancasila adalah kombinasi kapitalisme sosialisme. Saya pikir itu karena semangat pembangunan ekonomi nasional itu sejak awal dengan dasar Pancasila itu tiga pilar. Pertama adalah ekonomi yang dikuasai oleh negara dalam bentuk BUMN. Yang kedua ekonomi kerakyatan ya dalam bentuk koperasi seperti yang dicita-citakan Bung Hatta, UMKM, dan yang ketiga swasta. Gitu loh. Kalau satu negara itu misalnya menggunakan prinsip komunisme yang ortodoks, swasta kan nggak boleh gitu. Ya kan? Betul. Tapi kalau kapitalisme murni gitu loh, itu kan peranan negara dalam hal ekonomi kan dibatasi. Gitu loh. Tetapi Pancasila harus kita ingat bahwa yang menjadi subjek pembangunan ekonomi nasional itu adalah masyarakat, adalah rakyat gitu loh. Swasta harus tahu diri, walaupun boleh hidup, harus dibatasi. Dibatasi dalam apa? Dalam hal kekuasaannya, dalam hal sektornya, dan dalam hal lain-lain gitu loh. Sampai sekarang kan juga pada akhirnya nggak dibatasi, Mas. Ya itu, makanya kan kita bilang bahwa ini terjadi pembajakan. Ya kan? Izin tambang aja bisa nambahin sampai 90 tahun. Ya, terjadi pembajakan. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, terjadi liberalisme dan yang kuat, yang berkuasa, kemudian yang lemah tersingkir. Baik secara ekonomi maupun secara politik. Semua disediakan oleh dari atas gitu. Saya setuju bahwa... Berarti Mas Jabul mendukung nggak kalau kita balik ke Undang-Undang 45? Dengan menyesuaikan perkembangan, oke. Jadi kita kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45, tetapi hal-hal yang kemudian menyangkut perkembangan demokrasi, perkembangan politik, ya, dalam situasi sekarang harus diubah gitu loh, itu oke, gitu loh. Misalkan yang menjadi persoalan krusial dalam Undang-Undang Dasar 45 itu masalah HAM, oke lah kita atur ya kan. Yang kedua masalah jabatan presiden. Tapi saya pikir yang harus kemudian dikerjakan ya atau disikapi sebelum mengamandemen Amandemen Undang Dasar oke untuk menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi tidak boleh kemudian bertentangan dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Kenapa? Karena preambul itu kalau kemudian Amerika punya Declaration of Independence, preambul Undang-Undang Dasar 45 adalah Declaration of Independence-nya Indonesia. Gitu loh. Tujuan bernegara, dasar negara, semua diatur di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi kalau mau diamandemen batang tubuh tidak boleh bertentangan dengan itu. Dan itu menolak liberalisme, menolak kapitalisme. Preambul Undang Dasar umum, memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan individu, orang per orang, tapi umum gitu loh. Ya makanya kan akhirnya batang tubuh sama preambul tabrakan. Sekarang tabrakan gitu loh, ya kan? Yang melaksanakan akhirnya kan bingung. Gila sendiri kan gitu loh. Gila sendiri. Ya kan? Artinya nggak konsisten dengan makanya unik Mas Indonesia itu. Itu. Misalnya kita tahlilan nih, yang mimpin tahlil pada saat mimpin tahlil makanannya di situ kan. Ya. Itu sosialisme tuh. Ya. Ya kan? Tapi ketika udah selesai tahlilan, besoknya beda yang mimpin doa. Jadi kapitalis. Ya kan? Karena dia mimpin doa kan ada haknya gitu loh. Yang lain kan cuma amin, dia kan itu berdoa kapitalis gitu bukan maksudnya kapitalis tuh Mas. Itu keadilan justru gitu loh. Keadilan. Ya kan? Jadi enggak sosialisme juga enggak sepula itu gitu loh. Ya kan? Itu juga bukan kapital, itu haknya beliau. Beliau memimpin doa masa masih kan begitu. Kira-kira begitulah. Iya, artinya nanti teman-teman di Prima ini Mas, agenda awal mau menyuarakan itu nggak kembali ke Undang-Undang Dasar? Oh iya. Jadi spirit politik yang mau kita bangun itu spirit politik kebangsaan, ya kan? Sebetulnya hakikat kebangsaan dalam tata negara kita yang digagas oleh para pendiri bangsa itu di mana letaknya? Cerminan dari negara kebangsaan kita itu di MPR, gitu loh. Makanya kemudian kalau toh pemilihan presiden ini masih diatur di dalam Undang-Undang Dasar nanti ya, kalau misalkan kemudian ada perubahan-perubahan lagi setelah kita kembali itu tetapi GBHN, Indonesia harus memiliki GBHN, gitu loh.
Supaya apa? Supaya pembangunan ini berkelanjutan gitu loh. Dan GBHN itu yang merumuskan siapa? Yang merumuskan adalah MPR gitu loh. Itu dulu kita coba supaya kemudian liberalnya tidak liberal yang nggak karu-karuan atau liberal ugal-ugalan seperti sekarang ini, karena tidak ada garis gitu loh. Dasar negara kita Pancasila, tapi dalam hal pembangunan ekonomi politiknya tidak ada garisnya gitu loh. Itu yang kemudian harus GBHN harus mencerminkan preambul Undang-Undang Dasar 45, harus mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara dan bintang arah. Let's start. Pancasila kan kadang-kadang orang hanya mengambil dari Bhinneka Tunggal Ika saja. Padahal Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu adalah bentuk perjuangan tertinggi melawan kapitalisme. Artinya apa? Artinya Pancasila itu adalah gotong royong. Pancasila itu apa? Pancasila itu ya untuk kesejahteraan umum gitu loh, bukan untuk kesejahteraan orang per orang, individu atau satu golongan gitu loh. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita harus, sebetulnya sekarang ini yang paling mendesak ya, supaya kemudian kita tidak terjerumus terlalu dalam kesesatan ini harus ada satu konsensus. Kita mengusulkan itu. Duduklah ini gitu loh, supaya kemudian ke depan ini on the track sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan cita-cita proklamasi. Kita harus duduk ya kan, Indonesia ke depan ini mau dibuat seperti apa gitu loh, yang kemudian kita implementasikan di dalam lembaga-lembaga politik kita, termasuk kebijakan-kebijakan yang mau kita ambil gitu loh. Kalau tidak, ini liberalisme ini akan membuat rakyat resah dan potensi perlawanan ke depan akan sangat tinggi. Apalagi kita sedang menghadapi krisis, bahkan kemarin disebut resesi segala macam itu gitu loh. Ini saya pikir momentum yang bagus kalau kita kembali mau otokritik ya terhadap perjalanan bangsa kita, supaya ke depan terarah, yang menjadi tujuan dari kita berbangsa dan bernegara lama-lama bisa mendekat gitu loh. Tidak ekonomi politiknya tidak berbentuk tarung derajat seperti sekarang ini gitu loh. Ya kan? Jadi kayak sasak tinju gitu Mas ya? Oh iya, ya, dan nggak fair, walaupun dibuat aturannya fair, tapi hakikatnya nggak fair. Kenapa? Petunjuk kelas berat harus berhadapan dengan petunjuk kampung, ya pasti petunjuk kampungnya kan. Iya, artinya orang-orang ini kan cuma numpang berantem di Indonesia aja kan? Oh iya, memang sejak dulu yang namanya kapitalisme tidak ingin Indonesia ini rukun, ya. Indonesia ini solid, Indonesia ini bersatu. Mereka akan berusaha untuk membuat Indonesia itu masyarakatnya resah, ya kan, pakai politik dividen tempora masih lah, saya pikir begitu. Karena apa? Karena secara hakikat yang berkuasa sekarang dengan zaman kolonial ya hampir sama. Secara kualitas belum ada. Cuma beda metodologi Mas ya? Beda yang berkuasa. Kalau dulu yang berkuasa itu bule, kira-kira sekarang yang berkuasa ya orang kita sendiri, kira-kira begitu aja. Tetapi hakikat sistem ekonomi politiknya masih sama. Ya kan, bahwa yang segelintir orang ini ya menguasai hak hidupnya orang banyak, gitu loh. Ya kan? Itu hakikatnya. Kalau berbicara tentang masalah investasi misalnya, Indonesia harus membuka seluasnya terhadap investasi asing, karena akan menyerap tenaga kerja, akan memberikan pemasukan dalam bentuk royalti, pajak, dan lain-lain lah gitu loh. Saya katakan gitu loh, itu yang namanya Gubernur Jenderal Belanda tahun 31 ya, yang namanya Gubernur Jenderal De Jong itu udah ngomong begitu. Apa bedanya omongan pejabat sekarang dengan pejabatnya kolonial Belanda gitu loh. Artinya apa? Seperti yang Daeng katakan, enggak ada, secara kualitas sama gitu loh. Itu aja. Makanya ini kita sebagai orang yang dikasih amanat gitu loh oleh Gusti Allah, kayak kan, punya otak untuk berpikir, resah lihat seperti ini gitu loh, resah gitu loh. Makanya kan kita harus memahami nih, ini situasi sekarang ini sebetulnya problemnya apa, jalan keluarnya seperti apa gitu loh. Jadi kita harus baca benar gitu loh. Kita kan diperintah membaca sama Allah gitu loh. Ya kan, Iqra. Surat pertama juga Iqra kan begitu. Kita kalau berbicara tentang Indonesia harus semangat Mas. Iya, ya kan? betul Mas. Betul. Kalau nggak semangat ya gimana? Kita sebagai anak muda dan kita harus merasa bertanggung jawab, punya kewajiban gitu loh. Jangan sampai
negara kita ini hancur, ya, hancur gitu loh. Karena kan sudah ada pengalaman sejarah juga gitu loh, bahwa di Nusantara itu dulu juga ada negara walaupun dalam bentuk kerajaan kan hancur juga gitu loh. Jangan sampai kemudian Indonesia ini hancur lah gitu loh. Supaya tidak hancur apa ya? Masyarakat ini harus dicukupi, ya, kebutuhan-kebutuhan dasarnya harus dicukupi, hak-haknya gitu loh. Dan negara harus adil, tidak boleh menjadi alat dari kapital, alat dari oligarki, tapi negara itu betul-betul menjadi alat untuk membebaskan rakyat, alat untuk mensejahterakan rakyat gitu loh, ya kan? Betul-betul demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan demokrasi dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki. Rakyat hanya menjadi stempel gitu loh. Kita nggak mau itu, kan begitu. Ini kan kemudian apa? Ini kan menantang dan membodohi kita situasi sekarang ini gitu loh. Dan kita harus men-challenge, nggak bisa. Kita masa diam saja melihat bangsa kita seperti ini, melihat negara kita seperti ini gitu loh. Tapi walaupun kita punya posisi begitu, ya kita juga harus menggunakan cara-cara yang proporsional lah gitu loh, nggak perlu kita ini itu. Makanya kemudian kita ya sudahlah, saya sering mengatakan karena situasi lagi tidak baik, Indonesia lagi dikuasai oleh orang-orang yang kurang baik, ya saya selalu menyuruhkan di Twitter, di Facebook gitu loh, bersatulah hai orang-orang baik Indonesia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Indonesia supaya Indonesia on the track sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Saya pikir itulah. Saya pikir kita nggak usah terlalu berbicara besar, tapi kita apa namanya ya kita harus mengerjakan itu. Sebagai anak muda harus mengerjakan itu. Saya pikir itu kewajiban kita. Iya, artinya kan malah lebih berbahaya Mas orang baik kalau berdiam diri kan. Ya maka itu gitu loh. Saya misalkan sekarang ada undang-undang ITE segala macam gitu. Saya nggak pernah khawatir dengan itu. Karena apa? Niat saya baik, ya kan? Untuk bangsa. Saya tidak pernah punya kepentingan untuk kepentingan kelompok saya, kepentingan pribadi saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan rakyat, itu untuk masa depan negara kita gitu loh. Ya kan, kalau ada yang salah ya kita kritik gitu loh, yang baik ya kita dukung gitu loh. Tapi yang membahayakan negara ya mau nggak mau karena kita menganggapnya seperti itu kita harus melawan supaya apa? Supaya tidak terperosok gitu loh proses perjalanan bangsa kita itu. Saya pikir posisi anak muda harus seperti itu. Dan yang bisa mengubah Indonesia itu cuma dua, masyarakat yang sadar dan terorganisir. Tanpa itu nggak bisa. Maka partai politik alternatif dalam situasi sekarang sangat mendesak untuk didirikan gitu loh. Ya kan? Misalnya kemarin ada survei yang disurvei selalu tokoh-tokoh status quo, gitu loh. Tokoh-tokoh pro-perubahan tidak ada. Memang tokoh-tokoh perubahan itu karena mereka berada di grassroots bersama rakyat, expose-nya juga kurang. Media pun juga sudah dikuasai oleh oligarki kan begitu. Makanya kita juga harus menggunakan media-media kita sendiri seperti medianya Mas Bro Daeng ini gitu loh untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran itu. Kalau zaman Orde Baru yang kita baca adalah sesuatu yang disediakan Orde Baru yang nggak boleh, yang dulu kan buku dilarang gitu loh. Kita harus mencari bacaan-bacaan liar kan begitu. Ya kan sekarang pun kita juga harus mencari atau membuat media-media propaganda atau media-media kampanye gitu loh di luar mainstream kan begitu. Benar. Ya supaya apa? Supaya kemudian masyarakat bisa sadar, masyarakat yang sadar ini terorganisir, yang sadar dan terorganisir inilah yang punya potensi untuk membuat satu perubahan. Saya pikir itu. Kalau juga Mas, kadang saya berpikir ya kalau ngeliatin situasi sekarang nih, ini juga seperti ada kelompok yang memang menggiring kita untuk tidak berpikir maju, selalu diajak berpikir ke belakang gitu kan. Ya macam-macam, misalnya contoh, ya kalau persoalan agama misalnya udah clear ya, kita dari dulu juga udah clear ya, bisa berdampingan ya. Budaya juga udah clear. Itu menurut Mas Jabu ada? Ya ada, ya kan ada. Apalagi kan kita Mas ya, kalau dalam struktur ekonomi dunia kan Indonesia ini masuk kategori negara market ya, pasar. Itu kan kepentingan kapitalis kan selalu pokoknya negara market nggak boleh lebih maju.
Ya. dari negara produsen. Ya. Itu benar, Mas? Saya pikir benar, tapi sebetulnya kan kalau toh kemudian ada kepentingan dari kekuatan kapital ya, baik kapital di dalam negeri dalam bentuk oligarki maupun kapital asing gitu loh. Itu memang kemudian yang menjadi akar persoalan itu adalah struktural. Kita harus melihat misalnya muncul gerakan-gerakan belakangan ini, misalnya gerakan-gerakan 212 segala macam. Kalau saya tetap membaca itu dari perspektif ekonomi politik, problemnya struktural gitu loh, problemnya struktural. Kemudian karena mereka resah ya, saya katakan bagaimanapun juga ya, menurut sejarah, menurut teori, keresahan itu butuh wadah, keresahan itu butuh pimpinan gitu loh, ya kan, keresahan itu butuh sentimen, kan begitu. Ya saya pikir yang terjadi sekarang ini masih dalam dalam kondisi seperti itu gitu loh. Jadi ini yang kemudian diambil bungkusnya, karena orang-orang kita itu sering berdebat masalah bungkus, senang berbicara masalah bungkus gitu loh, bahwa sayalah yang paling hebat, sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling beriman, sayalah yang paling bertakwa. Itu khas Indonesia gitu loh. Karena pikiran orang Indonesia tuh pikirannya masih inlander, ya kan, inlander itu kan terbelakang kan begitu, gitu loh, ya kan. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa ini ada problem mindset gitu loh, ada problem mindset yang memang harus kemudian kita atasi gitu loh, bahwa problem mindset yang harus kita atasi, tapi akar persoalannya tetap akar persoalan struktural gitu loh. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita berbicara masalah kebinekaan, masalah kebangsaan, itu setelah kita memproklamirkan Indonesia Merdeka 17 Agustus 45 dengan Pancasila, dengan Undang-Undang 45, itu persoalan kebangsaan sebetulnya sudah selesai, sudah nggak perlu diperdebatkan. Yang harus diperdebatkan itu bagaimana mewujudkan Indonesia yang adil makmur itu, gitu loh, ya kan. Ya, kalau kemudian ada elemen-elemen yang belajar di mana kemudian masuk merasa dirinya paling hebat, itu ya biasa gitu loh. Tapi tapi masa kita mau kembali ke zaman kegelapan kan enggak gitu loh. Bagaimana juga misalnya kita Indonesia ini harus diisi oleh orang-orang yang punya punya orang-orang rausan fikir. Rausan fikir itu pikirannya ada, ilmunya ada, tapi mereka memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan mau mengubah gitu loh. Indonesia butuh itu. Tidak hanya berpikir saja, tidak hanya bergerak saja gitu loh. Ya kan? Indonesia membutuhkan, saya pikir terlepas apapun si Ali Sariati dengan konsep rausan fikirnya itu, saya pikir Indonesia membutuhkan itu. Membutuhkan orang-orang hebat yang tidak hanya berteori tapi juga mau terjun di tengah masyarakat untuk bergerak mengubah gitu loh. Ya kan? Makanya aku nggak pernah percaya, Mas, kalau kita mau lepas dari yang Mas bilang tadi, mindset ya. Nah, kalau kita memang nggak punya keinginan untuk jadi negara maju. Nah, saya pernah ditanya Mas sama temen, Daeng, itu perang di Laut Cina Selatan kejadian nggak? Enggak. Kok bisa? Ya gimana Xi Jinping, terus sekarang Biden ya sama-sama pedagang kan gitu. Udah gitu kan Asia Tenggara ini, Mas, kan negara pasar, Mas, marketplace-nya mereka. Saya berpikir begini, Mas, kalau masalah itu ya, karena misalnya ya kemudian kita mau pakai teori polarisasi bahwa sekarang ini ada polarisasi antara Tiongkok dengan Amerika gitu loh, oke lah, ya kan. Tetapi saya melihat bahwa walaupun mereka diposisikan begitu dalam operasionalnya di Indonesia untuk membangun kepentingan ekonomi politiknya mereka saya pikir ada pembicaraan, dan di atas ini saya khawatir mereka tuh sudah memang sudah mengatur bagaimana menguasai Indonesia gitu loh. Jatahnya ini di mana, jatahnya ini. Nah, saya pikir begitu. Kita nggak mau begitu gitu loh.
kita nggak mau begitu. Bagaimanapun Indonesia harus bangkit, harus punya jati diri gitu loh. Dia harus jadi negara superpower, Mas, baru bisa lepas dari negara. Indonesia punya potensi itu. Indonesia punya potensi itu. Indonesia sangat punya potensi itu, tergantung sumber daya manusianya ini mau seperti apa. Kan begitu. Mindset lagi, Mas. Iya. Mindset lagi. Ya itu karena inlander tadi kita terlalu lama dijajah oleh Eropa, kemudian yang jajah pedagang. Belanda kan udah itu. selesai. Gitu loh, ya kan. Sama pedagang ya kita. Itu. Jadi ya begitu. Itu Indonesia. Tapi saya optimis lah. Saya optimis kita bisa dan kita bisa. Kita bisa untuk bangkit kembali, kita bisa. Gitu loh. Ke depan apa, Mas, tantangan? Prediksi masih seputar apa tantangan kita nih? Ke depan ini ada hal yang baru ya. Ada yang baru. Jadi kalau kemarin misalkan dunia ini akan berkonflik, masalah sumber daya, masalah pangan, misalkan masalah air, ya. Ke depan ini akan ada satu lagi nih, masalah kesehatan. Kesehatan yang kemudian akan dikapitalisasi dalam bentuk vaksin segala macam itu. Jadi bagaimana juga perkembangan dunia ini sangat cepat ya, baik itu yang dibuat oleh manusia ya, maupun yang menjadi kehendak alam, ini perkembangannya sangat cepat gitu loh. Kalau kemudian kita menjadi follower, ya, Indonesia nggak boleh jadi follower, ya, nggak boleh jadi nggak boleh jadi followernya Tiongkok, nggak boleh jadi followernya Amerika. Kita harus menjadi negara produsen, karena basicnya kita punya, gitu loh. Nah nanti kalau partai kami diberi jalan untuk berkuasa ya, kita akan membuat satu lompatan karena basic kita semua ada. Iya. Kita nggak usah khawatir itu. Orang pinter di Indonesia juga ada, tapi belum terorganisir dan terpimpin gitu loh. Kita gudangnya orang-orang pinter gitu loh, tapi nggak terorganisir dan terpimpin gitu loh. Nah tugas kita ya mengorganisir itu supaya Pak kita bisa keluar, dan kita cita-cita mercusuar dunia yang digagas oleh Bung Karno, saya pikir itu bukan pepesan kosong. Basis materialnya ada, gitu loh. Dan tinggal kita, generasi muda tuh mewujudkan itu. Ini kita kan negara ekuator, Mas. Kan negara ekuator tuh pasti kaya sumber daya alam itu. Ya, makanya kan begini. Saya pikir untuk membangun satu bangsa, satu negara itu kan dasarnya konsep, ya kan. Soekarno mengatakan Indonesia itu negara berkonsep. Konsep itu landasannya adalah nilai-nilai luhur kan, ya kan. Nah, saya pikir sebetulnya Pancasila ini adalah nilai-nilai luhur gitu loh, nilai-nilai luhur yang menjadi ikatan kita bersama gitu loh. Untuk apa? Untuk menjadikan Indonesia itu menjadi negara produsen, negara yang berdikari, negara yang kuat, negara yang adil dan makmur gitu loh. Karena Tuhan sudah menyediakan itu, tinggal bagaimana kita mengelola, mengorganisir, dan memimpin. Dan saya pikir impian Indonesia menjadi mercusuar dunia itu sangat mungkin, asal kita punya niat dan kita membangun power untuk mewujudkan itu. Negara lain bisa, negara padang pasir aja bisa. Kita punya semuanya, kenapa nggak bisa? Itu kan stupid, aneh gitu loh. Benar nggak? Iya kan, aneh gitu loh. Dan memang kemudian ya itu oligarki ini kan kalau bahasa lamanya kan kapitalis birokrat gitu. Kapitalis birokrat mungkin menikmati situasi sekarang ini. Mereka mengambil keuntungan dari situasi kemunduran rakyat, situasi rakyat tercepet atau apa, memaksimalkan keuntungan yang mereka hisap. Dari mana? Dari kebun sawit, dari sumber daya alam seperti tambang dan lain-lain gitu loh. Nah, ini yang harus kita sikat gitu loh, ya kan? Kita berharap begitu kita deklar itu memang menggetarkan gitu loh, bahwa inilah kekuatan baru yang akan menjadi gerbong perubahan Indonesia menuju mercusuar dunia, kan begitu. Itu udah berapa? Ini terakhir nih Mas, udah struktur gimana Mas strukturnya? Kelengkapannya udah sampai? Ini kan kita sudah punya badan hukum. Oke. Badan hukum sebagai partai politik sudah. Kita tinggal melengkapi administrasi, menata administrasi supaya kemudian pada waktu kita mendaftar ke KPU sudah clear. Ya, kita artinya udah di tingkatan provinsi udah ada semua Mas. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah gitu loh. Cuman ada beberapa yang masih bolong itu kan biasa gitu. Nanti kita lengkapi. Tapi insya Allah
insya Allah, dan saya yakin kita bisa ikut, dan kalau kita ikut, insya Allah kita bisa menang, ya, menang dalam arti lolos parliamentary threshold gitu loh. Ini gila juga kok ada parliamentary threshold juga gitu loh. Kalau negara demokrasi kan nggak perlu begitu-begituan gitu loh. Ya itu oligarki wataknya begitu. Siapa tahu nanti ada yang mau gabung di sini kan partai kan. Gitu, ya. Saya pikir itu, Mas Daeng, ya. Oke. Terima kasih loh, Mas. Sama-sama. Waktunya ini. Saya berterima kasih sekali bisa silaturahmi dan saya bisa berbicara, berdiskusi dengan Mas Daeng. Ini dilanjutkan, bagus untuk membangun rausan fikir ya bagi anak-anak muda Indonesia. Terima kasih. Lagian juga tadi udah penuh semangat nih Mas Jabo udah nyampein kan. Harus semangat. Kalau bicara Indonesia harus semangat, gitu. Harus semangat. Kita bukan Nilander, kita Bumi Putra, harus semangat. Kita harus menjadi diri kita sendiri, harus semangat. Saya kira itu ya teman-teman, obrol ngopi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Jabo itu menjadi kontemplasi kita semua, khususnya anak-anak muda, ya, bahwa setelah kita semua generasinya akan diserahkan ke anak-anak muda yang sekarang Mas ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.